Iya, bersyukur saudara, saya ajak saudara bisa petik yang pastilah. Yang pertama belajar mendidik. Pertama rohani dibawa pada Tuhan. Dan saya percaya itu awal sesuatu yang sangat penting. Selama anak-anak kita berjalan di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tepuk tangan yang meriah saudara. Lalu yang lain dalam pendidikan sehari-hari tentang taat, taat, taat. Anak perlu dididik untuk taat. Sebab anak yang taat pasti akan mengalami hal yang baik. Belum ngerti berani taat saudara. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Yaitu yang bisa kita petik saudara. Bawa didik anak kita. Bawa pada Tuhan saudara. Dan saya percaya dalam Tuhan dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Setelah itu ketaatan. Lah, saya tadi tergerak saudara lihat satu video untuk kita lihat pendek juga. Karena untuk belajar beberapa hal bagus sekali. Ada saudara satu anak kakinya itu ya biasa tapi nggak kuat lah gitu saudara. Untuk nendang itu nggak kuat, kadang miring-miring gitu saudara. Tapi dia ingin jadi pemain sepak bola yang handal gitu saudara. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak saudara? Lah saudara, dia nggak berani, takut saudara. Untuk ikut perkumpulan aja takut saudara. Dia punya ayah, tambah lagi ayahnya itu kakinya lumpuh. Jadi selalu di kursi roda. Nggak mungkin bisa, dia nggak bisa jalan. Lah anaknya kakinya nggak kuat, ya nendang aja miring-miring. Orang tuanya ya naik saudara, duduk di kursi roda. Bisa enggak? Ya bantu. Ya gimana anaknya? Akhirnya bisa jadi pemain sepak bola yang luar biasa. Bisa enggak? Ayo bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Loh jangan hanya ngomong loh, saudara, mikir loh. Misalnya saudara masih banyak kekurangan, didik anakmu supaya dia bisa mengalami kelimpahan dalam Tuhan. Atau pendidikan saudara rendah, gimana anak saudara bisa aja mencapai prestasi dalam pendidikan, ya mengalami pendidikan yang luar biasa. Lah saya lihat filmnya itu luar biasa. Biarpun ya bapaknya itu lumpuh kaki kursi roda, tapi dia memotivasi. Intinya lah ya berkali-kali anaknya itu dimotivasi mau melangkah gagal. Tapi dikasih satu ayat itu penting sekali saudara. Yaitu bahwa Tuhan itu ingin ya lakukan sesuatu yang dahsyat. Ingin nyatakan kuasanya yang dahsyat atas anaknya. Justru dalam kelemahanlah Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Akhirnya dia bisa lakukan saudara tendangan sepak bola yang luar biasa. Bawa kemenangan yang luar biasa. Saya kasih gambaran ceritanya supaya lihatnya lebih jelas. Karena bahasa Inggris teksnya cepat gitu loh saudara. Coba ditayangkan sekarang. Your soccer skills get better every year, son. It doesn't matter, Dad. Charlotte doesn't have a soccer team. They play football. So, why not kick for the football team? They've already got a good kicker. I'm sure they wouldn't mind having two good kickers. Dad, I'm too small. I really just don't feel like getting killed. Are you saying you're not interested? Or you'd like to try out, but you're afraid? What if I don't even make the team? Well, you're already not on the team. I mean, you can't get any more not on the team than you are right now. Okay, Dad. David, you can't be afraid of failure. Everyone fails at some point. So you think I should try out for the football team? Well, if you're waiting around for soccer, it ain't gonna happen. It's Taylor. Yes. I'm Larry Childers. This is my son, David. He's a junior, and we're new to the school this year. Well, good to meet you. What can I do for you? Well, I just wanted to introduce myself to you, and David wanted to know if it was too late to try out for the team. You a football player? Well, I've always played soccer, but I figured I could try out as a kicker. Okay, well, I got a pretty good kicker, but I don't mind letting you try out. Jonathan, come here. This is Jonathan. He holds for our main kicker, Joshua Webster. Jonathan, this is David Childers. He wants to try it as a kicker. Why don't you two go out there and try a few kicks just to get your feet wet a little bit? All right, sure. Thank you, sir.
If you don't mind, I'll just hang around till practice is over. No problem. Good to meet you. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ow! So, do you agree with him? I don't know. I guess. Only a few guys on the team really seem to care. So, are you ready to play in the game? I don't know why they would use me when they've got Joshua Webster. He can kick a 45-yard field goal. I bet you could, too. Dad, I can barely kick a 35-yard field goal. At the end of the game, kind of glad I didn't play. That way, I can't mess up. That's fear, son. I just don't want to embarrass the team. David, I've asked God since you were a baby that he would show how strong he is in your life. And that through you, people would see how good he is. And why would he make me so small and weak? To show how mighty he is. Why don't we go ahead and wash up for dinner? We can finish this later. All right. Dad! Okay, I'm okay. What were you doing? You missed a spot up there. Thought I could get it for you. I guess I got a little too ambitious. I was just trying to take a swing at it. Hold on, Joshua. I want to give David a shot at this one. David, come here. This is your field goal. Put us on the board. It's all right, man. It's all right. We'll do it next time. Dad, I don't even know why they let me on the team. Did you do your best, son? I know I was going to miss it before I even kicked it. Your actions will always follow your beliefs, David. Dad, I can't even kick it straight. And I can't walk. Should I just stay home and pout about it? If you accept defeat, David, then that's what you'll get. God, help me make this kick.
long enough. It's high enough. Does it have the distance? It does! It's good! The Eagles have won! The Eagles have won the state championship! I can't believe what I just seen! I cannot believe what I just seen! Haleluya. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah, saudara. Kita juga bisa petik pelajaran. Kalau saya lihat tadi maka saya tergerak. Kita bisa putar. Saudara lihat tadi bapak ibu sama saja, saudara ya. Ini ibu-ibu tapi juga ada bapak. Apapun keadaan kita, apapun keadaan anak kita, kalau kita mau sungguh-sungguh berjuang, Tuhan akan bisa tolong. Betul saudara. Nyatanya akhirnya dari anak Yesus sebetulnya minder karena memang fisiknya tidak memadai, saudara. Ya, tapi sekali lagi dia bisa beri motivasi, dia bisa bawa ya pada Tuhan, doa, dia doa, Tuhan akan nyatakan kuasanya melalui kehidupan anaknya, saudara. Luar biasa, saudara. Iya, tadi saudara lihat ya, dan bapaknya beri teladan waktu dia gagal terus, saudara. Lalu mau balik, tadi mau naik mobil, betul? Dia bilang percuma, aku sudah nyoba nggak pernah berhasil. Bapaknya berkata jangan menyerah. Lalu dikasih contoh, bapaknya itu teladan. Aku lumpuh seperti ini. Kalau aku menyerah, aku cuma di rumah, nggak pernah pergi-pergi. Pasti nggak ada harganya. Hidupnya juga tidak berguna, betul nggak? Aku boleh lumpuh, tapi aku tidak menyerah. Aku tetap keluar, aku tetap mendampingi kamu, aku tetap menyertai, aku tetap mau berkarya dan bisa lah. Mujizatnya gini, karena itu film panjang dipendekkan, saudara. Jadi berapa kali gagal, singkat cerita akhirnya tadi itu, saudara, dia diberi kesempatan sekali lagi. Dan itu kesempatan yang paling penting. Itu gol terakhir, pukulan terakhir. Kalau sampai dia gagal berarti timnya kalah semua. Kalau dia menang berarti gol itu buat kemenangan. Dan luar biasa waktu dia mau sudah ancang-ancang untuk nendang bolanya, mujizat terjadi. Saudara lihat bendera enggak tadi? Itu punya arti. Jadi tiba-tiba angin itu berbalik. Dari benderanya di sana tiba-tiba berubah. Lah, saudara tahu itu ada gunanya. Tadi pukulannya itu harus jauh, saudara. Ya tadi 40 yard berapa itu. Lah, kalau berlawanan bola itu ditendang, anginnya di sana nggak bisa jauh. Tiba-tiba waktu gilirannya dia, Tuhan buat mujizat, angin itu diubah. Jadi maka timnya tendang sekarang, anginnya sedang datang arah. Dia tendang, bolanya didorong oleh angin. Menang, gol. Itu bapak yang memperjuangkan anaknya. Boleh lemah, boleh dia sendiri saja lumpuh. Tapi sekali lagi, kalau kita punya kerinduan dan kita mau berjuang, bawa anak, support anak, ya berikan motivasi, ya kuatkan melalui Tuhan, firman Tuhan. Dan akhirnya kemenangan besar terjadi, keberhasilan terjadi. Ya berapa itu contoh saja, saudara. Nah sekarang kita mau belajar firman Tuhan seperti yang diminta pada saya, parenting atau mengasuh, saudara. Mengasuh anak secara Alkitab, saudara. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Bagaimana kita bisa mengasuh anak kita secara Alkitab. Saya percaya banyak pendidikan di dunia yang bagus-bagus. Bukan jelek ya saudara. Tapi bagaimanapun tetap firman Tuhan lebih bagus dari semuanya. Karena Tuhan itu melebihi. Kalau kita bisa pelajari dengan sungguh-sungguh saudara. Ya, yang pertama saya akan ajak saudara tangkap ya. Kita harus menyadari mengasuh anak adalah tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saya ulang lagi, mengasuh anak itu tugas, tanggung jawab yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan pada orang tua, kepada kita, kepada saudara semua yang sudah menikah. Itu tanggung jawab, nggak bisa tidak, harus ya pelihara anak dengan baik, didik anak dengan baik, perjuangkan anak dengan baik. Itu tanggung jawab, itu tugas yang daripada Tuhan untuk setiap kita, untuk saudara dan saya. Jadi tangkap itu dulu saudara ya. Saya akan bacakan Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah satu upah. Kalau disingkat saja saudara, anak itu adalah milik pusaka yang dari Tuhan. Itu upah, itu anugerah, itu berkat
Jadi dikatakan orang bisa punya anak, itu sudah anugerah Tuhan, itu sudah berkat Tuhan, itu sesuatu yang sangat berharga. Sampai dikatakan di sini ya milik pusaka. Seperti kalau saudara punya satu ya barang yang berharga, saudara menerima satu yang berharga. Artinya kita tahu anak itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, betul saudara, yang berharga di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Harus sadar ini Tuhan memberi yang berharga, harus dihargai, ya harus sungguh-sungguh ya dirawat, harus sungguh-sungguh dijaga, harus sungguh-sungguh diperlakukan sebaik mungkin. Hati yang menyadari anak itu adalah anugerah yang berharga, yang berharga, yang dari Tuhan untuk kita. Ada tanggung jawab untuk menjaga, merawat, memperjuangkannya dengan baik, saudara. Kalau kita nggak nyadari, nggak nganggep anak ya, wes kebetulan aku nggak minta anak brojol dewe, misalnya gitu, saudara. Lah, saudara pasti yang nggak ada perjuangan khusus, betul nggak, saudara? Saudara lihat orang yang sudah lama belum punya anak, itu berjuang loh, saudara, berjuang loh, sampai berani bayi tabung apa keluar uang banyak, berjuang loh, saudara. Yang diberi anak sadar itu adalah anugerah berkat Tuhan yang sangat berharga, seperti milik pusaka bagi setiap saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Lah, jadi hargailah, katakan sebelah, ayo hargai anakmu. Katakan kanan kiri, ayo hargai anakmu. Ini milik, itu milik pusaka yang daripada Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang sangat berharga. Lalu ayat yang keempat, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Karena itu berharga. Ya, saudara perjuangkan, rawat, perjuangkan sebaik mungkin supaya anak-anakmu menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan dalam Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan, saudara, anak yang berhasil di dalam Tuhan. Kalau disingkat, maka saudara bertindak seperti pahlawan bagi anak-anakmu, saudara, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Saudara adalah pahlawannya. Ini anak panah, saudara. Demikian anak-anak pada masa. Jadi saudara jadi pahlawan untuk anak-anak panah, untuk anak saudara. Untuk apa, saudara? Oh, anak panah ini sungguh-sungguh ya dirawat dengan baik. Kalau bengkok diluruskan. Tadi kalau enggak benar dibenarkan. Ya, anak panah kalau bengkok kan enggak bisa kena sasaran. Betul enggak? Kalau tumpul ditajamkan, diajari, ya latih supaya pandai. Salah misal serok diluruskan, saudara. Ya, supaya kalau saudara lontarkan anak panah kena sasaran. Mencapai tujuan Allah, mencapai cita-citanya, mencapai panggilan dari Tuhan. Jadi sekali lagi orang tua harus bertindak seperti pahlawan bagi anak-anaknya. Katakan, seperti pahlawan bagi anak-anaknya. Nah, aku harus berbuat menjadi pahlawan bagi anakku. 1, 2, 3. Harus. Ya, supaya saudara bisa menghargai, bisa menjadikan seperti pahlawan. Tadi saya katakan, merawatnya dengan baik. Bengkok diluruskan, jalan yang bengkok salah diluruskan, jangan dibiarkan saja. Ben karepe wong tak omong ora gelem, jangan gitu saja, saudara. Tetap saja ya tumpul, diasah supaya tajam, supaya sungguh-sungguh nanti kalau diluncurkan sungguh-sungguh mencapai ya sasarannya. Ayat 5, berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya dengan semuanya itu. Berbahagia kalau saudara sudah melakukan seperti itu. Ia tidak akan dapat malu apabila ia bicara dengan musuh-musuh di depan gerbang. Kalau saudara ya orang tua sudah melakukan seperti itu, engkau tidak akan malu kalau ketemu dengan orang, kalau bicara dengan orang, karena engkau sudah memperjuangkan anakmu sampai anakmu berhasil, sampai anakmu jadi orang yang baik, sampai engkau berkenan di hatinya Tuhan, sudah lakukan tugas Tuhan dengan baik, saudara. Engkau tidak akan malu. Tapi kalau kita tidak memperjuangkan anak kita dengan baik, akhirnya rusak, akhirnya hancur, malu juga orang tua. Betul nggak, saudara? Jadi harus berjuang.
Ya tahu, ini tanggung jawab dari Tuhan. Ini Tuhan sudah memberikan yang berharga, diperjuangkan. Nanti kita tidak akan malu saat ketemu dengan orang lain, saudara. Bahkan kita bisa mengucap syukur. Ketemu dengan orang pun ucap syukur, saudara. Itu satu yang luar biasa. Jadi berbahagia kalau setiap kita nyadari ada tanggung jawab yang luar biasa dari Tuhan untuk mengasuh, mendewasakan, menjadikan. Lalu kita kerjakan seperti seorang pahlawan, memperjuangkan anak-anaknya, saudara. Nanti engkau tidak akan malu. Engkau lihat anakmu luar biasa. Bahkan engkau akan sukacita. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau kita bisa membimbing anak kita dengan baik, ini Yohanes berkata tidak ada sukacita yang lebih besar. Artinya itu satu sukacita yang luar biasa bagi orang yang sudah tua. Kebanggaannya kalau anak-anaknya itu jadi baik, saudara. Seringkali jadi penderitaan susah kalau anaknya rusak. Kalau anaknya baik itu ucapan syukur, kebahagiaan bagi orang tua. Maka berjuang sejak punya anak, sungguh-sungguh sadar ini penting, harus diusahakan dan tidak itu beda. Diperjuangkan habis-habisan dengan tidak itu beda. Kalau diperjuangkan habis-habisan pasti ada hasil yang jauh lebih baik lagi dan akhirnya akan menjadi sukacita. Amin, saudara. Lihat tadi, orang tua tadi memperjuangkan anaknya, dia lumpuh. Anaknya kakinya aja mincang-mincong, saudara. Tapi yang bisa membawa kemenangan besar ya bagi tim di kotanya. Kira-kira sukacita enggak? Orang lihat dia luar biasa ya kamu ya. Kamu lumpuh, anakmu seperti itu. Tapi kau berhasil mendidiknya, kau berhasil memperjuangkannya, kau berhasil mensupportnya sampai menjadi kebanggaan bagi kotanya, kebanggaan bagi timnya. Ikut sukacita. Sekarang tanya uji, sudahkah engkau jadi pahlawan bagi anak-anakmu? Sudahkah? Pertanyaan. Karena ini kan semua ya sudah, ya sebagian besar ya mungkin ada yang belum nikah. Semua yang sebagian besar sudah nikah, sudah lewat atau sebagian ya. Sudahkah? Kalau belum, hari ini datang kepada Tuhan. Aku belum melakukan. Mulai sekarang, aku janji, aku akan berjuang untuk anakku. Kalau anaknya sudah lewat ya, untuk cucuku gitu, saudara. Anak mantu, cucu gitu, saudara. Berjuang. Jadilah orang tua yang menjadi pahlawan bagi anak-anaknya. Mungkin saudara, aku jadi pahlawan. Tapi pertanyaannya, bagi anakmu, kau dianggap pahlawan atau tidak? Ini lebih penting. Setiap orang kadang-kadang merasa aku benar, aku baik. Dengar ya saudara ya. Goalnya sampai anakmu itu nganggap gue, iki pahlawanku. Orang tuaku pahlawanku. Itu saudara ngalami ayat ini. Saudara ngalami firman Tuhan. Hari ini saya doakan setiap kaum wanita termasuk bapak yang hadir menjadi pahlawan bagi anak, menantu, cucunya. Jadi pahlawan, pahlawan, pahlawan yang mendidik, yang mengajar, yang mengarahkan anak panahnya mencapai tujuan ilahi. Jadi pahlawan. Ya itu berjuang sungguh-sungguh karena itu berharga. Ya, sudah berjuang, tapi kalau enggak sungguh-sungguh belum tentu berhasil. Tadi orang tua itu terus-menerus sudah diusahakan masih gagal, terus dikuatkan, sudah diusahakan masih gagal, terus diperjuangkan. Dan saya percaya ya akhirnya berhasil dan itu luar biasa. Dan salah satunya yang sangat penting dari firman ini adalah diajar ya melalui firman. Tadi juga ada toh firman toh saudara. Warisan yang terbaik bagi anak itu apa? Kekayaan? Kekayaan belum tentu. Ya toh, ada justru kan kekayaan rebutan warisan. Ada justru kekayaan malah hidupnya rusak, foya-foya, malah hancur. Betul. Kekayaan penting bukan tidak penting, saudara. Siapa yang enggak mau ya kekayaan angkat tangan. Siapa yang enggak mau kaya, maunya miskin angkat tangan.
Tidak ada, saudara. Tapi kekayaan tanpa firman akan rusak. Betul. Uang itu enggak jahat, uang itu alat. Uang di tangan orang jahat jadi jahat. Uang di tangan yang orang baik jadi baik. Minimal kalau saudara tidak punya kekayaan yang besar, wariskan firman pada anak-anakmu. Wariskan firman. Saat kau sudah tidak ada, dia menghadapi badai, firman itu akan terus menopangnya. Firman itu akan buat dia pegang. Firman itu akan meneguhkan dia. Firman itu akan menuntut dia. Firman itu akan buat dia berhasil. Amin. Jadi nyadari ya, anak itu adalah anugerah Tuhan. Harus kita perjuangkan, kita didik dengan sebaik mungkin sesuai firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau saudara, mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakan apabila duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Selalu ada katanya haruslah. Itu harus ngajar firman. Waktu di rumah, waktu bersama-sama duduk, waktu jalan, waktu apapun, tidur-tiduran, belajar, berikan firman. Ya, ceritakan kisah-kisah Alkitab. Maka nanti kalau sudah dewasa, dia tidak akan menyimpang. Dia akan berjalan ya sesuai dengan firman. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalannya. Amin. Ada enggak yang belum menikah? Mestinya ada ya. Ada enggak? Mestinya di sini ada. Ada enggak? Enggak angkat tangan. Loh, ini ada ngomong Tuhan biar dikasih jodoh yang baik. Dengar ya. Dengar ya. Yang belum menikah bisa di sini, bisa di online loh. Kalau engkau cari pasangan, dengar ya. Kalau mau ngalami ini, cari pasangan yang takut akan Tuhan. Kalau pasanganmu nggak percaya, nggak takut dengan Tuhan, kamu nggak bisa mempraktekkan firman, nggak bisa. Pasanganmu nggak percaya kok, nggak tahu Tuhan nopo, betul nggak? Gereja nggak usah, sudah nggak bisa mendapatkan, nggak bisa ngalami. Cari yang minta pada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang percaya akan Tuhan. Kamu akan berjalan bersama, kamu akan dapat kasih karunia, kamu akan dapat anugerah. Amin. Saya sampai jam berapa ya? Enggak sempat lihat jadwalnya. Jamnya saja, sampai jam berapa? Jam 10. Jam berapa? Ora krungu sing ban. 40. Jam 7.40 maksudnya. 40. Wah, oke. Ya, tadi ya saudara ya, itu berharga harus dididik dengan baik. Yang kedua, saudara, ya harus saudara, ini agak saya loncati sedikit, saudara. Ya mungkin supaya itu ya, jangan sakiti hati anakmu. Ini agak saya potong-potong ya saudara, karena waktunya agak buru ya. Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, ya termasuk ibu-ibu lah ya gitu ya saudara. Sini banyak ibu-ibu saudara ya. Hai bapak-bapak termasuk ibu-ibu, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya saya ulangi ya. Hai bapak-bapak atau ibu-ibu jangan sakiti hati anakmu. Kalau engkau ingin mendidik, mengasuh dengan baik, jangan membuat anakmu sakit hati. Jangan sakiti hati anakmu. Apa yang bisa membuat ya anak itu merasa disakiti orang tua? Apa? Coba ini saya tanya. Apa buat anak itu sakit hati dengan orang tua? Apa? Ya banding-bandingkan, bagus. Apa lagi? Ya sing gampang gini sih, gelem ngelahirke nggak gelem ngopeni, misalnya gitu. Loh iya toh, sakit hati enggak? Ayo anak. Ya betul toh.
berani melahirkan kok nggak mau memelihara dengan baik. Itu sakit hati. Bagi anak, kalau saudara bisa tahu, sakit hati, aku tidak minta dilahirkan loh. Ini orang tuaku loh. Gara-gara orang tuaku loh, aku lahir di dunia. Lalu sekarang dianggap sampah. Ya, tidak diurusi, tidak dipelihara. Itu bisa membuat sakit. Ya, kalau diceritakan banyak. Ya, tadi misalnya itu sudah berani melahirkan, tapi tidak ya dipelihara dengan baik, tidak bertanggung jawab. Saya mau singkat sedikit saja tadi karena sudah adanya nyinggung dengan perkataan. Ya, saya mau bacakan saja 10 perkataan jangan. Nah, ini seringkali nyakiti. Jangan suka mencela. Wah, kau gini. Dicela. Anak dicela itu sakit hati apa enggak? Sakit hati apa enggak? Ada enggak yang suka mencela anakmu? Mulai sekarang jangan. Itu nyakiti. Ya. Jangan suka memberi janji yang tidak ditepati. Janji. Tapi nyatanya orang ditepati. Itu membuat sakit hati anaknya. Janji. Ya, tidak ditepati. Jangan suka mengancam akan diterlantarkan. Kau tidak mau ya, tak tinggal pergi. Nah, itu sudah ngancam. Tidak tak openi lagi, nggak sekolah mas. Jangan suka ngancam tuh diterlantarkan. Jangan suka membanding-bandingkan tadi. Loh itu loh, anak ini sana itu loh, pinter kok bodoh. Anak sana itu loh, gini. Ya itu nyakiti hatinya. Jangan suka membeda-bedakan. Punya beberapa anak semua dicintai. Jangan dibeda-bedakan. Ingat Yusuf kenapa sampai dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena ayahnya ya buat dia beda dengan yang lain. Jangan membeda-bedakan kecuali prestasinya dia sendiri. Ya, karena memang dia yang berprestasi. Dari orang tua sama. Jangan mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Ya, ini sudah sama ya. Kalimat yang tidak ya menginginkan mereka. Aku sajane ora aku sebetulnya tidak mau kamu dilahirkan. Lah tiba-tiba peteng sendiri misalnya gitu saudara. Ya jangan sampai. Apalagi dulu sajane sudah tak gugur ke loh. Kok ijek urip misalnya gitu saudara. Itu bisa nyakiti saudara. Iya, lalu juga menjelekkan mereka, misalnya wendut, misalnya pesek, cebol, wireng, macam-macam. Pokok jangan sampai saudara ya jelekan sendiri gitu saudara ya. Ya, sindiran perilaku, ya, jadi misalnya perilaku gini, mau aku kok robot, misalnya gitu. Apa masalahnya? Kelakuannya yang dicela. Lalu juga gini, jangan mau jadi beban. Aku nek ndak ada anak kowe, mungkin uangku banyak. Gara-gara anak kowe metu tambah biaya lagi. Misalnya sajalah, jadi beban misalnya gitu. Ya, bahaya lebih lagi. Lalu yang paling bahaya sekali, jangan katakan perkataan kutuk. Orang tua kalau tidak hati-hati bisa ucapkan perkataan kutuk. Itu merusak anakmu dan kalau dia tahu itu menyakiti hatimu. Amin. Iya. Lalu saya ajak satu lagi. Ya, tadi asuhlah dengan kasih. Kalau ini kunci saudara dari semuanya. Dengan kasih. Galatia 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakan apa? Kasih. Di atas semualah. Kita mau sekolahnya dia pandai, kita mau dia macam-macam. Kena kasih, saudara. Sebagai pengikat yang mempersatukan hubunganmu dengan anak akan jadi dekat, saudara. Dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan, akhirnya malah jadi bisa baik karena kasih. Ya, kita kadang-kadang perlu mengajar. Tapi kalau mengajar pun perlu disampaikan. Terpaksa mengajar. Aku mengasihi engkau. Jangan sampai rusak, saudara. Engkau mendidik bagus. Tapi waktu mendidik kalau engkau mengajar ataupun jangan karena emosi, salah saudara. Tapi karena kasih. Ini kalau sudah keterlaluan. Kalau tidak diajar besok makin rusak. Betul saudara? Ada enggak yang emosi ngajar karena emosi, karena marah, karena benci. Jangan. Itu bukan kasih. Ini berharga. Ini kepercayaan Tuhan. Ya. Malah harus ngajar kalau demi kebaikan. Mengajar kita yang sakit. Jangan ngajar anakmu puasaku tak kebuki gitu. Nah, itu sudah pasti tidak benar. Tidak benar.
Tuhan juga ngajar toh. Aku mengajar ya engkau seperti orang tua anak. Tapi Allah itu sebenarnya enggak tega. Hanya ini demi kebaikan saja. Sehingga saudara kalau anakmu ngerti, besok dewasa malah terima kasih. Tadi Bu baca kesaksian, harus taat diri. Ya tipe itu harus. Tapi setelah tadi dewasa terima kasih. Kalau dulu aku enggak nurut, maka enggak bisa seperti ini. Ya, jadi pokok semua landasinya dengan kasih. Saudara ngomong karena mengasihi dia. Saudara nasihati menegur karena mengasihi dia. Saudara lakukan apa karena mengasihi dia. Bukan karena ya kepentingan kita, kepentingannya dia. Kasih itu rela korban waktu. Kasih itu rela korban tenaga. Kasih itu rela korban perasaan. Kasih itu rela banyak hal. Ibu-ibu biasanya sangat bagus dalam hal ini. Tapi juga kadang-kadang ya sudah terlalu jadi benci. Jangan sampai. Belajar seperti Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kasih Tuhan gak pernah berkesudahan. Betul toh? Betul. Itu namanya kasih agape. Mintalah kasih dari Tuhan. Mintalah anggur ciptaan Yesus. Anggur ciptaan manusia luntur. Kalau saudara sudah benci, ganti. Mintalah kasih dari Tuhan untuk mengasihi anak mantumu. Betul. Minta kasih yang dari Tuhan. Baru kita bisa lakukan yang benar. Baru kita bisa berkata yang benar. Baru kita bisa bersikap yang benar. Baru kita bisa memperjuangkan dengan benar. Kalau kasih. Kalau enggak formalitas saja. Di luar kelihatan benar tapi sebetulnya pasti enggak benar. Kalau enggak benar pasti juga ya, datangkan hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi ya kasih. Bahkan saya ajak satu lagi kasih ini tadi yang saya dapatkan. Keadaan anakmu sudah hancur, sudah rusak. Tetap dikasih apa enggak? Anakmu yang sudah rusak, sedang salah, sedang hancur. Tetap saudara perjuangkan apa enggak? Tetap. Tuhan seperti apapun tetap. Bapak yang baik, anak yang hilang. Betul? Sudah hancur, merebut warisan, macem-macem. Balik dia enggak, kasihnya tetap malah dipeluk. Anaknya saja ketakutan, aku pulang sudah. Wah enggak layak, aku jadi hamba enggak usah jadi anak saja enggak apa-apa. Tapi bapaknya tetap luar biasa sekali. Dan saya percaya itu contoh yang baik. Tetap berani. Ya, terus melindungi, menjagai. Ya, saya tambah sedikit lagi kedekatan. Saudara berusaha sampai saudara dengan anakmu itu dekat hubungannya. Saudara punya hubungan yang dekat. Sampai jadi teman. Sampai jadi sahabat. Saudara. Sampai anakmu itu berani curhat kepada kamu. Sampai kamu jadi tempat untuk curhat. Tempat untuk cari petunjuk. Tempat untuk berlindung. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Yesus saja nyebut kita, itu murid-muridnya, sahabat. Karena aku telah memberitahukan padamu segala sesuatu yang telah kudengar dari ya Bapakku. Saudara, jadi penting sekali sampai anak itu dekat dengan orang tua. Kalau anak enggak dekat dengan orang tua, itu bahaya. Pergaulan yang jahat bisa merusak anakmu. Kalau di rumah saudara nggak bisa dekat dengan anakmu. Anakmu mau curhat dengan siapa? Anakmu mau cari sahabat, nanti sahabatnya nggak baik, bahaya. Betul nggak? Mau tanya, nanti malah dimarahin, malah dicela, malah direndahkan. Jadi harus berusaha sampai anakmu itu dekat. Berani tanya, berani cerita, berani aku. Kita agak menang kabeh ya. Apa angel ya? Angel kok gampang tuh saudara? Saya selalu ingin kita itu buka hati, jujur. Kamu itu dekat dengan anakmu apa enggak? Enggak, betul. Tuhan itu dia pada orang-orang sampai jadi sahabat. Dia ingin dekat. Betul? Dia tempat curhat.
Dia tempat pengampunan. Dia tempat petunjuk. Bapak itu seperti itu. Saya dorong setiap saudara hari ini buka hati. Kalau belum, belajar. Jangan hanya merasa benar sendiri. Betul? Anak itu butuh orang tua. Untuk apa anak dilahirkan dalam keluargamu? Untuk apa dia dilahirkan jadi anakmu? Supaya ada yang ngerawat. Supaya ada yang bimbing. Supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Itu tugas kita. Saudara lihat ya, di media hubungan yang gak baik. Wah, sampai tuntut-tuntut. Ada toh, mama sedang dituntut. Betul gak saudara? Itu bisa masuk penjara karena hubungan gak baik. Di mana-mana. Ada sampai bapak dibunuh sama anaknya sendiri. Ada. Itu karena apa? Hubungan. Saya senang. Saya dengan anak-anak saya itu dekat. Kalau ngobrol bisa sampai hampir pagi itu ngobrol. Karena dekat. Dulu kalau saya ajak pelayanan, pendeta lain disangka, oh itu stafnya Pak Ubaja tuh. Disangka staf saya, saudara. Karena tidak semua anak kan mau bersama, betul nggak? Mereka ngalami apapun sampai pacaran berani tanya saya. Betul. Itulah menjadi tempat bagi anakmu. Itu parenting di dalam Tuhan. Yang diajarkan Tuhan. Dan luar biasa. Ya harus sampai ada hubungan yang dekat. Kita yang harus punya langkah memberi teladan. Memberi contoh saudara. Yang terakhir saja. Yang terakhir ya. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Jadilah apa? Teladan. Kalau engkau mau anakmu jujur, ya kau jujur. Kalau engkau mau anakmu taat, engkau ya taat. Betul? Saudara bisa lihat di mana-mana. Baik itu orang tua, pemimpin di rumah, maupun pemimpin di perusahaan, maupun pemimpin di gereja. Kalau akun yang tidak baik, sadar atau tidak sadar, sedang mencetak anaknya, anak-anak rohaninya juga tidak baik. Karena teladan. Anak itu lihat orang tua. Anak itu niru orang tua. Yang dilihat orang tua itu jadi contoh yang pasti. Kalau saudara jadi contoh yang baik, anakmu akan sangat mudah ya untuk mengalami hal yang luar biasa yang baik. Timotius 4 ayat 12. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi teladan. Amin. Kalau anak enggak boleh pinjol, orang tuanya jangan pinjol. Siapa yang boleh anaknya pinjol? Orang tuanya jangan. Kalau anak jangan nipu, jangan emosian, jangan apapun. Jadilah teladan. Kalau sudah jadi teladan, saya percaya luar biasa. Titus 2 ayat 7. Dan jadilah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Saya tutup dengan satu pengertian. Seorang yang bernama Obed-Edom. Itu siapa? Obed-Edom itu siapa? Kenal Obed-Edom? Ada yang kenal? Hah? Ada kenal? Obed-Edom itu adiknya Obadja, Tanto Setiawan. Maka dia Obed. Ya, saya karena waktu Obed-Edom itu luar biasa. Dan dia jadi teladan yang luar biasa. Cerita singkatnya saudara. Waktu Daud bawa tabut Allah, ya mau dibawa di kotanya, caranya salah, terjadi musibah, saudara. Wah, Daud sampai takut. Ini bawa tabut Allah, tujuannya supaya baik. Wah, Tuhannya telah hadir, tapi malah jadi musibah. Ada yang mati, dia takut. Maka dia nggak mau bawa di kotanya. Wah, nanti celaka, gimana? Ditaruh rumahnya Obed-Edom. Selama 3 bulan
Obed-Edom diberkati luar biasa, diberkati luar biasa, diberkati luar biasa, diberkati luar biasa sampai Daud dengar. Lah kenapa Daud bawa tabut itu malah musibah, tapi di rumah Obed-Edom malah berkat besar? Karena Daud caranya itu waktu salah. Obed-Edom tanggapi Tuhan dengan luar biasa, hormati Tuhan luar biasa, perlakuan Tuhan luar biasa. Tuhan senang, Tuhan nyatakan hadiratnya, Tuhan berkati seisi rumahnya, dia diberkati, isinya diberkati, anak-anaknya diberkati, kalau ada mantunya diberkati, cucu diberkati luar biasa. Betul saudara, dia lakukan yang baik. Sampai akhirnya Daud itu kaget, ternyata ini datangkan berkat. Telah diteliti, aku yang keliru cara membawanya. Lalu dia ambil lagi, ya, bawa ke kotanya, saudara, dengan cara yang benar. Saudara dengar ya, waktu ini bahaya ditaruh rumahnya Obed-Edom, tapi waktu jadi berkat diambil lagi. Contoh ya, kalau saudara dikasih tiba-tiba restoran, mau enggak? Dikasih restoran mau enggak, Bu? Mau. Restoran yang bangkrut loh, utangnya oke. Nek enggak bisa bayar utang, masuk penjara. Mau enggak? Restoran yang sedang bangkrut, utangnya banyak, dalam bahaya. Mau enggak? Enggak mau toh? Loh, tapi itu waktu rojo sing nyuruh, Daud yang nyuruh. Dia enggak mau ya enggak berani, betul enggak? Ini raja loh yang taruh di rumahnya. Dia terima. Mungkin juga dia bergumul sekali. Lalu dia perlakuan Tuhan luar biasa sehingga diberkati. Setelah diberkati, Daud dengar diambil. Contoh tadi ya, kamu dikasih restoran, utang oke, medeni saudara, bangkrut saudara bisa tangkap. Wah saudara tahu perjuangan sampai akhirnya restorannya maju. Senang apa senang? Baru maju, yang ngasih saudara datang, diambil lagi, diminta lagi. Saudara senang atau senang? Loh, itu Obed-Edom itu gitu, tapi dia lapang hati. Waktu bahaya ditaruh di rumahnya, waktu berkat diambil sama Daud. Itu kalau dia enggak jiwa besar, enggak lapang hati, dia enggak bisa terima. Terpaksa pun dia akan pahit hati. Dia enggak dilawan. Dibawa ke kota Daud, dibangun pondok Daud. Saya tahu enggak? Lalu Obed-Edom ini karena cinta Tuhan, dia enggak pahit hati, wes enggak pelayanan, enggak gereja-gereja, enggak. Dia ikuti sampai di kota Daud. Dia mau melayani di sana. Dia itu penyembah yang hebat. Ditugaskan hanya terima tamu saja. Dia mau tugas terima tamu dengan baik. Padahal dia penyembah yang hebat. Sampai menyenangkan hatinya Tuhan. Sampai Tuhan nyatakan hadirannya. Kalau dia main, Tuhan senang. Tuhan hadir. Tuhan berkati. Tapi tidak dipakai. Hanya jogo pintu. Hatinya tetap. Dia mau rendah hati. Sampai satu kali mungkin pemainnya berhalangan. Daud tahu dia bisa. Disuruh nyoba waktu dia melayani. Hadirat Tuhan turun. Semua diberkati. Hanya dia diangkat luar biasa. Hanya dia jadi penyembah di pondok Daud. Salah satu penyembah yang harus tugas. Tulisannya di Alkitab gitu. Saudara dengar. Apa yang dilakukan itu jadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau dulu Obed-Edom sakit hati, benci, kecewa, anak-anaknya akan sama, benci, kecewa. Tapi dia enggak. Anaknya bagus dan akhirnya anaknya sukses semua. Ini sebagai penutup. 1 Tawarikh 26 ayat 6 sampai 8. 1 Tawarikh 26 ayat 6. Bagi Semia, anak Obed-Edom itu, dengar ya anak ya, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Memegang pemerintahan. Jadi pemimpin-pemimpin besar di pemerintahan. Sebab mereka itu adalah apa? Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Akhirnya anak keturunan pahlawan-pahlawan, pemimpin-pemimpin bangsa. Anak-anak Semaya ialah Otni, Rafael, Obed, dan Elsabat. Serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semanya. Orang-orang gagah perkasa. Semuanya ditulis. Anaknya jadi orang-orang gagah
perkasa, pahlawan. Ini yang berkata Tuhan loh, luar biasa. Jadi para pemimpin-pemimpin, mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom. Sengaja ditulis oleh Tuhan, mereka itu keturunan Obed-Edom. Jadi mereka sendiri, anak-anak mereka, ya, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa. Semua Obed-Edom perkasa, anak-anaknya sampai cucu semua cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Keturunannya, keturunan ilahi, keturunannya, keturunan yang bersih dalam Tuhan. Sebab apa? Orang tuanya jadi teladan. Saja anakmu jangan hanya nuntut, tapi kita hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, lakukan yang baik. Apa yang kau ingin anakmu capai, engkau sendiri harus lakukan. Ya, lalu bawa anakmu pada Tuhan. Taati firman. Saudara akan lihat, saudara jadi orang tua yang menurunkan keturunan ilahi. Saya doakan setiap saudara di sini yang menjadi parent, ya, yang luar biasa untuk anak, mantu, cucu, cicit. Terus apa ya? Setelah cicit apa? Bukan cecet, angga. Tapi itu kerinduan saudara. Ayo kita datang kepada Tuhan, bawa keluarga kita. Ya, semua berdiri. Kami datang di hadirat, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Datang pada Tuhan saudara melalui lagu ini. Sungguh-sungguh Tuhan yang layak diandalkan, yang layak saudara dipercaya, yang layak ditaati. membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga. Semua datang pada Tuhan saudara, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Semua datang pada Tuhan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Katakan sesuatu pada Tuhan. Ini Tuhan, aku bawa keluargaku di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu menerangi setiap kami. Tuhan, tuntunlah kami Tuhan. Jadi parent, jadi orang tua yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami menghargai anak yang Kau anugerahkan, anak yang Kau berikan. Oh, yang berharga sudah Kau berikan. Ajar kami menyadarinya Tuhan, ajar kami menghargainya Tuhan, ajar kami merawat yang terbaik yang Kau berikan ini Tuhan. Sehingga kami bertanggung jawab di hadapan-Mu, sehingga kami pelihara, sehingga kami didik, sehingga kami tuntun, sehingga kami Tuhan perjuangkan, dan mereka bisa menjadi sukses. Mereka menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu Tuhan, anak-anak yang berguna Tuhan bagi kerajaan-Mu, bagi sesama Tuhan. Oh, biar firman-Mu terus berbicara pada setiap kami. Firman-Mu menerangi Tuhan, biar itu terus menyala dalam roh kami, bicara dalam pikiran kami. Berilah tuntunan hikmat-Mu
untuk kami melangkah melakukan firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi orang tua bukan menyakiti, tapi menghibur, tapi memberkati anak-anak kami Tuhan. Oh Tuhan, oh bukan jauh dari anak-anak, kami boleh dekat, kami boleh menjadi sahabat bagi anak-anak, tempat curhat, tempat mereka bisa cari tuntunan, mengasihi dengan kasih Tuhan, bukan dengan kebencian, kepahitan. Hancurkan semua kebencian, kepahitan yang ada Tuhan. Bahkan jadi teladan, bukan hanya memerintahkan, bukan hanya menginginkan saja, bukan hanya menyuruh, tapi jadi teladan, jadi teladan, jadi teladan, jadi teladan. Hamba-Mu doakan setiap jemaat yang ada pada saat ini, setiap orang mengikuti lewat online, dimanapun berada, firman-Mu sudah menerangi, firman-Mu sudah bicara, firman-Mu akan menopang. Engkau yang menonton, Engkau yang menolong, Roh Kudus, Engkau yang memberi kemampuan, Engkau yang lakukan kuasa, mujizat-Mu, mujizat-Mu bisa terjadi sekalipun kami tidak mampu. Seperti video tadi, ayahnya tidak mampu, anaknya tidak mampu, tapi ada mujizat Tuhan, bahkan sampai mujizat merubah arah angin sehingga kuasa terjadi, mujizat terjadi. Dan sungguh-sungguh ya apa yang diharapkan terjadi. Berkati setiap orang yang ada di tempat ini, urapi Tuhan dengan pengurapan yang khusus, bukan sekedar ibadah rutinitas, tapi hari ini Tuhan bangun menjadi parent yang baik, menjadi orang tua yang baik, pengasuh yang baik, yang daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami tahu Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun setiap keluarga, dikuduskan, diurapi, diberkati, dan mendapat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang lakukan yang besar terus. Dan juga sore malam hari ini Tuhan, firman-Mu jadi rema bagi setiap kami. Engkau yang jamah, Engkau melakukan segala sesuatunya, firman-Mu jadi kenyataan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Amin. Siapa yang mau jadi pelaku firman? Ya, jadi parent yang luar biasa sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan saudara nanti pulang ke surga, Tuhan akan berkata, kamu parent yang bagus. Amin. Kamu orang tua yang baik. Siapa yang mau bawa keluarganya, keluarga yang sukses, bahagia, sebab memiliki Yesus? Kami keluarga Allah. Semangat saudara, tapi semangat. Ya, semangat lagunya. Sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab mengimani saudara, kita keluarga Allah dalam Tuhan. Oh Tuhan yang nuntun kita, keluarga yang sukses. Sekali lagi kami keluarga Allah. Nah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah. kami keluarga Allah, keluarga Sekali lagi yang terakhir dengan lebih sungguh-sungguh. Keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. kami keluarga Allah, yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. kami keluarga Allah yang sukses dan bahagia, sebab memiliki Yesus Kristus. Oh, kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia, keluarga yang sukses dan bahagia. Lagu terakhir ini sengaja saya ajak pujikan untuk kita imani.
kita jadi keluarganya Allah. Bisa sukses, bisa bahagia, sebab punya Yesus. Jadi imani, apapun keadaan kita masing-masing, imani. Dalam Tuhan ada pertolongan, dalam Tuhan ada tuntunan, dalam Tuhan ada mujizat, dalam Tuhan ada keberhasilan, dalam Tuhan ada kasih karunia. Amin, angkat tangan. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati kata bersama. Amin.